yang dalam Roh Kudus ada di sini. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Tuhan beri kesempatan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Dan kami ingin mencermati firman-Mu, urapi kami semua sehingga firman-Mu menjadi berkat, membawa pembaharuan buat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu bagi saudara siapapun yang mendengar suara saya ini dan ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rohani khususnya saudara seiman, dan saudara ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan kami akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati keadaan, saudara ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada zaman kita hidup ini, kita cermati melalui firman Tuhan dan mencari pedoman supaya dengan hal-hal yang terjadi itu kita tidak salah sikap ya, atau sampai jatuh kepada ketidaktaatan, tetapi biarlah hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, amin. Nah, ini hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023, besok tanggal 28 Mei tahun 2023, umat Kristiani di seluruh dunia memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Karena itu, mari kita mencermati akan hal ini. Kita baca dulu kisah tentang Pentakosta di Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, dan nanti saya ingin membaca juga yang pasal 1 ayat 9. Kita baca lebih dulu yang pasal 2, Kisah Para Rasul, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, sampai di situ dulu saya membaca. Kemudian saya ingin kita mengingat ucapan Tuhan Yesus, ya, salah satu ucapannya yang didokumentasikan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara-saudara, ini kisah tentang turunnya Roh Kudus. Dan tadi kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dan seterusnya. Jadi di situ ada istilah penuh dengan Roh Kudus. Nah,
saya memiliki pengalaman dalam hidup saya maupun dalam hidup-hidup orang-orang di sekitar pelayanan saya. Jadi saya memiliki pengalaman dalam hidup saya maupun pengalaman pelayanan saya, bahwa istilah penuh dengan Roh Kudus itu bagi beberapa orang beriman Kristiani itu seperti kisah yang mengambang, seperti kisah yang diawang-awang begitu, sehingga tidak pernah diperhatikan. Ini sebetulnya apa toh? Ya gitu. Jadi ya katanya ada Roh Kudus gitu loh, tapi Roh Kudus itu tidak kelihatan. Dan Roh Kudus itu kaitannya apa dengan saya gitu. Itu menjadi tanda tanya besar, dan ya lalu pada akhirnya orang berkata entahlah. Begitu. Nah, itu namanya satu hal yang mengambang atau diawang-awang, saudara. Kalau saudara merasakan semacam itu, ya berarti pernah mengalami seperti saya, ya. Karena saya dulu pernah mengalami semacam itu. Ya, saya menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus, saya beribadah, saya sudah baptis, saya menerima Roh Kudus, saya menerima perjamuan kudus maksud saya. Lalu saya melakukan kewajiban agamawi saya, tapi mengenai penuh dengan Roh Kudus itu tidak begitu saya perhatikan. Dan ketika saya memperingati hari Pentakosta itu, ya seperti tidak ada apa-apanya begitu. Nah, kalau itu yang terjadi kepada saudara, yaitu berarti saudara belum mengerti soal Roh Kudus dan belum menerima Roh Kudus pasti, gitu. Nah, ini penjelasannya sangat panjang, saudara. Sepertinya dulu pernah kita perhatikan ya di salah satu doa malam kita itu. Ya nanti kalau diulangi lagi nggak apa-apa lah. Dalam hari-hari ini kita mengulangi lagi pemahaman akan Roh Kudus dan umat Kristiani. Nah, Roh Kudus dan kita. Nah gitu. Padahal istilah ini di Perjanjian Baru diulang-ulang. Coba saudara di dalam HP Anda, HP Alkitab yang ada di HP, kan sekarang banyak ya yang punya Alkitab pintar seperti itu. Anda mencari kalimat atau frasa bunyinya penuh dengan Roh Kudus gitu. Anda ketik di situ, penuh dengan Roh Kudus, lalu nanti ditik begitu. Wah, nanti akan ditemui di banyak tempat di Perjanjian Baru. Jadi diulang-ulang, penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau ada istilah yang di Alkitab diulang-ulang, itu berarti penting. Kalau diulang-ulang sampai banyak, itu berarti sangat penting, saudara. Ya. Jadi kalau kita dengan istilah ini jadi asing atau bahkan tidak ngerti apa-apa, wah, kita mulai sekarang harus cari tahu. Kita harus memahami, harus merenungkan. Nah, penuh dengan Roh Kudus itu sesuatu yang penting dalam zaman Perjanjian Baru, zaman kita hidup sekarang ini. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu kisahnya kalau di Perjanjian Lama itu dulu hanya dialami oleh beberapa orang. Itu, saudara ya. Daud itu dipimpin Roh Kudus, siapa lagi? Raja Saul itu dipimpin Roh Kudus. Yusuf dalam Perjanjian Lama itu dituliskan di sana, ia memiliki roh yang luar biasa. Nah, roh yang luar biasa itu saya mengartikannya sebagai Roh Kudus atau Roh Tuhan. Jadi sebutannya Roh Kudus itu ada banyak. Yang ini sudah saya ulang-ulang kayaknya. Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Suci, Roh Kebenaran, Roh Hikmat dan Wahyu. Kemudian apalagi, ada banyak sebutannya. Ya. Roh yang baik. Jadi di dunia ini ada dua roh, roh jahat dan roh baik. Nah, makanya setiap murid Kristus itu di dalam dirinya harus sudah ada Roh Kudus yang bertahta. Nah, penuh dengan Roh Kudus itu sesuatu yang nyata, saudara. Jadi kalau saudara ada yang merasa sekarang ini membaca kitab tadi, mendengar kisah tadi,
lalu merasa, wah itu apa tuh itu, nggak ada hubungannya dengan saya, ya atau entahlah, ya itu ya begitu aja, biarlah pokoknya saya menjadi orang Kristen yang baik gitu. Tapi tidak ngerti apa-apa, tidak memahami apa-apa tentang Roh Kudus, wah ini uh, satu kerugian besar, ya. Dan bahkan saya katakan nanti cenderung ke bahaya kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus. Itu loh saudara. Makanya kita harus mengetahui soal dipimpin Roh Kudus. Dan dikatakan tadi para murid tadi sejak hari Pentakosta itu mereka menjadi penuh dengan Roh Kudus. Nah ini loh. Jadi kalau menurut saya setiap murid Kristus itu penting untuk dipenuhi Roh Kudus. Bahkan bagi saya sendiri, saya punya prinsip harus. Kita yang mengaku sebagai murid Kristus harus sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau belum penuh dengan Roh Kudus, harus berusaha supaya dirinya penuh dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, ini sekali lagi penjelasannya panjang, tapi kalau perlu nanti beberapa hari ini kita bahas dalam doa-doa malam kita, tidak masalah. Ya, kalau ada yang mau mempertanyakan boleh saudara, ya. Ya, silahkan dikirimkan secara jaringan pribadi kepada kami dan kami akan menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Kalau ada pertanyaan silahkan, kami tunggu dan kami mencoba menjawabnya, ya. Karena menjelaskan soal Roh Kudus itu tidak mudah. Roh Kudus itu sesuatu yang tidak tampak tapi ada. Yang namanya roh itu kata benda, tidak tampak tapi ada. Dan harus bisa dijelaskan, harus bisa dirasakan. Nah, seperti itu. Itu saudara ya. Nah, sekarang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi di ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat 9 maksud saya, ya. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau kamu menerima Roh Kudus. Jadi setiap murid Kristus yang di dalam dirinya sudah ada Roh Kudus itu memiliki kuasa. Dan itu kalau saya boleh bersaksi, itu nyata sampai sekarang ini. Memiliki kuasa, saudara ya. Nah, kuasa itu yang seperti apa itu penjelasannya sangat panjang. Nah, tapi saudara-saudara, yang kesempatan pertama ini untuk menyambut, memperingati hari kepenuhan Roh Kudus besok pagi ya. Mari kita sadari dulu bahwa kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa saudara sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Itu kalau menurut saya gampang, ya. Yang namanya penuh dengan Roh Kudus itu bertahta di dalam hati seseorang, bertahta dalam hati seseorang, dalam hidup seseorang, dan memimpin orang itu. Jadi yang bersangkutan itu mesti menyadari, diistilahkan menyadari memiliki pimpinan Roh Kudus. Nah, gitu loh. Memiliki pimpinan Roh Kudus. Gampangannya begini saja. Saya sering menganalogikan. Saya memiliki HP. Ya toh? Kalau saya memiliki HP, itu saya mesti sadar bahwa saya memiliki HP. Dan saya tahu karakteristik dari HP saya ini. Gitu. Demikian juga dengan seseorang yang memiliki dalam dirinya pimpinan Roh Kudus. Itu mesti sadar bahwa dia memiliki pimpinan Roh Kudus, seperti itu. Gitu. Roh Kudus bertahta dalam dirinya itu disadari. Kalau saudara belum menyadari itu, ya saudara memang belum. Gitu. Jadi cara untuk mengetahui bahwa kita sudah penuh dengan Roh Kudus atau belum, kalau menurut saya seperti itu. Kesadaran. Coba saudara tanyalah kepada dirimu sendiri, apakah saudara sudah menyadari bahwa saudara memiliki pimpinan Roh Kudus dalam dirimu dan Roh Kudus bertahta dalam dirimu. Kalau jawabannya belum, atau bahkan ada yang menjawab mungkin begini, saya tidak mudeng dengan apa yang dikatakan semuanya ini. Ini tentang apa toh? Roh Kudus itu, ya saya membaca aja lah di kitab suci itu, tapi tidak bisa merasakan apa-apa, tidak nyata bagi saya waktu itu. Roh Kudus itu tidak kelihatan sih, makanya saya tidak ngerti. Maka itu sebuah jawaban bahwa
saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Gitu. Kalau tidak ngerti berarti saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu mesti mengerti, menyadari, tahu bahwa dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan pertama ini dulu yang ingin saya sampaikan. Ya, saya memiliki kerinduan, ya, kami memiliki kerinduan supaya setiap murid Kristus yang mendengar renungan ini semuanya dipenuhi Roh Kudus. Serius saya berkata. Dan bagi saudara yang belum menyadari bahwa dirinya memiliki pimpinan Roh Kudus, saya berharap saudara mencari. Dan kalau mempertanyakan sesuatu, kami berusaha untuk bisa menjawabnya. Silahkan pertanyaannya dikirimkan kepada kami, saudara ya. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam kesempatan pertama dan yang amat singkat ini, bunyinya begini. Ini berupa tantangan ini. Tanyalah kepada dirimu sendiri, sebagai murid Kristus, apakah saudara sudah penuh dengan Roh Kudus? Kalau belum, apakah saudara memiliki keinginan untuk penuh dengan Roh Kudus itu? Nah, ini dulu ya. Saya ulangi, tanyalah kepada dirimu sendiri, sebagai murid Kristus, apakah saudara sudah penuh dengan Roh Kudus? Kalau belum, apakah saudara memiliki keinginan untuk penuh dengan Roh Kudus? Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara. Dalam doa malam, kita berdoa dengan doa yang bagi saya diwajibkan oleh Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus berdoa Bapa kami. Karena itu mari kita berdoa dengan doa Yabes yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini dan renungan singkat yang membawa kita semakin lagi memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan kami ingin beritahukan bahwa doa malam ini dilakukan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilakukan hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saudara-saudara, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan setia mengikuti. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.